Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Telah lewat di beranda video saya acara Rakyat Bersuara hampir tawur ya. Ini siapa namanya, nama orangnya itu Fitra Ramadhani nama orangnya. Jadi ada caption ya dari Termul bahwa acara Rakyat Bersuara hampir rusuh dan Fitra Ramadhani itu dikeroyok. Yang mengeroyoknya emak-emak. Tadi akan lihat videonya sebentar ya. Nah, Fitra Ramadhani ini saya belum pernah dengar begitu. Jadi waktu yang bersangkutan ini aktif di permasalahan ijazah, karena ya Fitra Ramadhani ini Termul juga, saya belum memperhatikan permasalahan ijazah ini. Dan ketika saya mau mencari tahu sedikit siapa Fitra Ramadhani, ternyata orang konyol begitu ya, tidak tahu malu lah, tidak punya malu. Jadi merepresentasikan diri sebagai ahli hukum, merepresentasikan diri sebagai pembela Jokowi, tetapi kelakuannya itu loh, itu bikin sebel begitu ya, sampai menirukan jadi monyet segala. Yang mana kalau bagi saya begitu, gestur-gestur seperti ini adalah gestur kampungan yang mau bagaimana kita menjadi negara yang terdidik, negara yang memiliki indeks pengetahuan dan indeks pendidikan yang tinggi, apabila di hadapan publik saja tanpa malu orang-orang seperti Fitra ini ya Termul menunjukkan kebodohannya. Jadi sudah kita lihat begitu ya dari beberapa video yang saya buat itu, bahwa Termul itu tidak bisa berdialektika. Mereka itu tidak mampu untuk berbicara dengan akal. Jadi saling berdialektika, saling bertukar pikiran itu tidak bisa. Mereka paling mending itu mengeluarkan narasi yang menyerang pribadi. Nah, kalau sudah lebih parah lagi yaitu mengeluarkan perkataan dan kelakuan-kelakuan yang konyol. Jadi pada akhirnya ya kita ini kan orang beradab gitu ya, socialized kita itu, civilized kita itu punya punya norma. Tapi norma yang kita junjung tinggi itu diinjak-injak begitu. Kita berbicara pakai data, kita berbicara pakai logika, kita berbicara pakai konsistensi di dalam berpikir. Tetapi mereka tidak memakai itu semua, malah melakukan gimmick-gimmick yang membuat emosi. Jadi kalau sampai suatu waktu orang-orang itu emosi ya, masyarakat itu emosi, rakyat itu emosi, saya kira ya wajar, karena ruang publiknya tidak memakai nalar yang baik begitu. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu nih. Ini adalah saat kerusuhan, saat rusuhnya begitu ya, yang dilihat dari kamera penonton nih. Diam aja bang, jangan dibuang. Oh. Itu kan ibu-ibu ya. Malah bapak-bapaknya sabar saja tuh. Oh. Itu benar, delik itu benar, udah. Itu delik aduan. Karena itu delik aduan, Bang. Bukan delik biasa, nggak bisa. Videoin, Bang. Oh. Nah, sebentar. Nah, ini saya nyari tahu begitu ya kok bisa sampai ribut kayak gitu. Ini pasti nyebelin nih orang begitu. Waktu saya lihat ya ternyata ya iya, nih ada videonya ya yang Fitra Ramadhani ini. Sebentar, di sini nih. Halo. Oh. Kalau Jokowi punya kuasa hukum seperti ini memalukan. Tuh, ya, itu. itu sudah habitatnya Termul seperti itu. Yang mana saya kira ya seharusnya mereka malu. Ya cuman karena memang tidak punya malu ya, mau bagaimana lagi, demikianlah adanya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau ada dialektikanya begitu, apa yang menjadikan mereka itu saling bertengkar? Kok kejadian rusuh seperti itu sampai ada? Ini kita akan saksikan nih. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini. Ini waktu rusuhnya ya, waktu ramainya tuh. Reman aja kau ini. Udah. Kau aja punya kerasa suara. Macam mutu aja kau. Saya duduk di sini. Saya malam hari ini memang sengaja tidak seperti biasanya bawa wayang, karena memang sedikit agak panjang. Kalau bawa wayang tuh nanti closing statementnya nggak panjang ya. Yang pertama, 10 hari lagi, ini saya menghimbau dari hati yang paling dalam. 10 hari lagi adalah Dies Natalis ke-76 Universitas Gadjah Mada. Universitas yang saya cintai
Bang Respon cintai, Dr. Tifat dan seluruh Indonesia cintai. Karena UGM itu adalah UNES pertama negeri yang dibangun. Dan kenapa tanggal 19 Desember 49? Karena itu sebagai sindiran kepada Belanda. Ketika Belanda melakukan agresi ke Indonesia tahun 48, itu 19 Desember. Kenapa bukan ITB dulu sudah ada? Nah, Bu Kurnia senang kalau saya ngucapin ini. Dulu namanya Teknische Hogeschool ke Bandung. Ya, UI juga ada, Stovia dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi UI. UGM adalah Universitas Kerakyatan pertama. Jadi Bang Aiman, di forum yang sangat terhormat, saya mohon satu aja, jujurlah UGM. Minimal pertama kali yang jujur apa? Aktifkan kembali Lisa. Lin, kemudian intelijen, service assistant. Oke. Ya, Lisa jujur itu. Lisa tidak bohong dengan mengatakan. Jangan kemudian malah membuat ketidakjujuran terhadap Lisa. Itu sama kita masuk time tunnel. Dulu ada serial time tunnel. Kalau kita masuk time tunnel kemudian kita mengubah sejarah, nanti semua ijazah yang pada tahun-tahun lama rusak semua. Oke. Karena satu variabelnya Jokowi dibuat lulus, semuanya bisa, yang nanti gak lulus saya juga minta dibikinkan lulus. Itu bahaya. Itu untuk Lisa. Jadi, Oke, sebentar ya. Jokowi itu kan paling AI, tapi dia sendiri yang kena sindir sama AI-nya UGM tuh. Malah sekarang AI-nya yang disuspend ya. Kasihan tuh. UGM, tolonglah 10 hari lagi murnikan kembali namamu sebagai kampus kerakyatan, sebagai kampus yang kemudian hidup lagi dan jujur. Ya, satu. Yang kedua, kenapa saya tadi melakukan aksi bakar, dan itu bakar gak berbahaya, itu hanya asap kok itu. Sebentar ya. Himbauan bagi UGM jujur ya kepada Bu Ova itu, kalau nggak mau ikut-ikutan masalah ijazah nggak usah ikut-ikutan. Kemudian kalau mau all in begitu, keluarkan data-data semuanya. Dan kalau misalkan mengirim orang ke KIP, jangan mengirim orang yang memalukan. Kemudian para mahasiswanya ini kok diam saja begitu, tidak ada nalar kritisnya. Ini sekarang kok anak-anak muda terutama yang ada di UGM itu kok kalah sama orang-orang tua gitu. Kok kalah? Kenapa saya itu nggak ngerti. Kalau di kampus saya dulu seperti itu ya, kejadiannya kayak gini, wow itu udah acak-acakan, itu udah acak-acakan ya. Saya tidak menghasut untuk melakukan tindakan anarkis begitu. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud nalar kritis itulah tolong ditampakkan begitu ya, sebagai mahasiswa yang katanya agen perubahan tuh. Kita lanjut. Saya juga minta dibikinkan lulus. Itu bahaya. Itu untuk Lisa. Jadi UGM, tolonglah 10 hari lagi murnikan kembali namamu sebagai kampus kerakyatan, sebagai kampus yang kemudian hidup lagi dan jujur. Ya, satu. Yang kedua, kenapa saya tadi melakukan aksi bakar, dan itu bakar gak berbahaya, itu hanya asap kok, itu sulap itu ya. Gak ada bahaya. Bukan ada. Kenapa? Apinya. Karena di sini adalah lagi orang namanya Dian Sandi itu mengatakan asli, ya asli loh ini, dan itu hitam di atas putih, ada konsekuensi hukumnya. Kemudian minggu yang lalu, ya tadi Dr. Respon juga mengatakan ada Andi Aswan yang berani memastikan ini scan asli, padahal UGM di sini jadi pateng pletrot. Kenapa pateng pletrot? Karena aslinya gambar ini logonya ditarik-tarik ke kanan kiri, jadinya perot. Ya, inilah sebenarnya Dian Sandi, Andi Aswan, dan salah seorang yang namanya Joshua Sinambela itu malah telah berani berbohong di depan publik. Betul. Terang-terangan dia mengatakan itu. Betul. Saya minta, kalau tadi ada pujian kepolisian, saya juga minta kepolisian fair. Profesor Yusuf Leonard Henuk. Sebentar. Itu betul sekali yang dikatakan oleh Roy Suryo. Mereka itu sudah berbohong di hadapan kita begitu, dan mereka walk away begitu saja, melenggang begitu saja tanpa ada konsekuensi apapun. Yang termul masih cinta sama mereka begitu. Kemudian tidak ada revisi terhadap apa yang diperlakukan oleh Polda Metro kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini kita dihina di hadapan publik sehina-hinanya itu oleh kelakuan orang-orang Jokowi. Jadi mereka itu tidak apa ya, mereka itu tidak memiliki tanggung jawab moral. Mungkin itu kata yang pas itu ya. Atau kita katakan mereka itu tidak memiliki moralitas. Atau kita katakan mereka itu tidak memiliki etika begitu. Itu si termul-termul itu. Jadi sudah ketahuan bohong, melenggang, nggak ada malu-malunya. Ya pada akhirnya kalau misalkan kita memiliki budaya seperti ini ya, orang yang salah dan salahnya ketahuan secara publik kemudian tidak melakukan gestur apapun yang mana seharusnya setidaknya begitu ya meminta maaf atau malah mundur dari gelanggang publik sama sekali,
pada akhirnya ya ini yang membuat budaya seperti itu para termul itu. Susah kita bagaimana kita ketinggalan dari negara-negara yang memang mengedepankan etika publik begitu di hadapan umum. Gak ada kalau di kita sama sekali. Dan itu adalah contoh yang amat sangat buruk, amat sangat jelek. Kita ini diludahi di hadapan muka kita di depan publik oleh siapa? Oleh para termul itu. Coba lihat tadi kelakuannya, dan ini kebohongan yang sangat nyata begitu yang dilakukan, yang sudah dibongkar kemarin sama topi merah itu ya. Kita lanjut, jangan kemana-mana. Yang namanya Joshua Sinambela itu malah telah berani berbohong di depan publik. Terang-terangan dia mengatakan itu. Saya minta, kalau tadi ada pujian kepolisian, saya juga minta kepolisian fair. Ya. Profesor Yusuf Leonard Hanuk, Pak Beni Parapat, dan Pak Rustam yang ada di sini itu sudah melaporkan orang-orang ini. Tapi apa jawaban kepolisian? Kami tidak berani memproses karena perintah pimpinan. Itu jawabannya. Anda valid dengan jawaban Valid. itu? Mas Rustam yang mengatakan Tidak berani. tidak berani karena perintah pimpinan. Nah, ini Coba Mas Rustam. forum rakyat bersuara Oke. dan kita harus buka. Saya ngomong itu. Forum rakyat bersuara dan kita harus buka. Silakan. Saya selesaikan sebentar. Apa? Kita buka. Silakan. Ya, silakan Mas Rustam. Jadi apa yang Anda laporkan, lalu apa yang disampaikan, Anda tahu siapa yang menerima Anda dan seterusnya. Didampingi Mas Gafur. Ini Oke, lawyer. silakan. Oke. Iya, iya. Oke, silakan. Rekan semua, Ya, Mama Asasam. Oke. rakyat Indonesia, Buktinya belum cukup. ini info yang akurat dan ini info yang pertama kali saya sampaikan untuk iNews. Oke. Saya yang mendampingi Bang Rustam, dibersamai oleh Mas Roy, kemudian oleh Bang Rismon, kami melaporkan 2 orang, yaitu AA dan JS. Dan saya yang mendampingi pelapor AA itu Andi Azwan dan Andi Azwan. Joshua Sinambela. Atas apa? Atas 2 pasal. Oke. Pasal 32 dan pasal 35 Undang ITE, karena diduga yang bersangkutan di forum rakyat bersuara juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi scan-nya asli. Oke. Padahal berdasarkan pengamatan dari Mas Roy dan Bang Rismon, ijazah tersebut diduga dimanipulasi, Oke. diubah formatnya. Kami melaporkan itu, saya yang bertemu langsung dengan penyidik. Itu kami membuka dari siang sampai malam mungkin sekitar jam 10. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu ya, Oke. Bang Rustam ya. Jadi saya challenge penyidik Polda Metro Jaya. Yang kami laporkan itu kalau dalam hukum pidana, itu ada 3 hal. Sebentar. Ini si Joshua Sinambela tadi ya, itu kan ahli yang dipakai oleh Polda Metro di dalam menentukan Roy Suryo sebagai tersangka. Ya, ini dalam pengertian sudah tertangkap basah, berarti Polda Metro itu bersekongkol dengan orang yang berdusta. Yang mana seharusnya ini, kalaupun tidak dicabut begitu ya, status sebagai ahlinya minimal oleh Polda Metro begitu, itu sudah bisa dikatakan memberikan kesaksian palsu. Karena yang bersangkutan ini jangankan di hadapan Polda Metro yang cuma ada penyidik begitu ya, di hadapan publik nggak ada malunya orang-orang ini. Si Andi Azwan sama siapa? Sama si Joshua itu. Ya, berdusta. Sekarang kemudian ada pelaporan nih. Bagaimana pelaporannya, tanggapannya? Nah, ini yang akan dibicarakan. Yang pertama adalah peristiwa hukum yang diduga adalah tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah pasal yang kami laporkan. Dan yang ketiga adalah uraian unsur tindak pidana atau delik. Saya mempresentasikan kepada penyidik. Saya bawa bukti permulaan yang cukup. Saya presentasikan unsur pidananya, pasal 35. Saya presentasikan juga pasal 32 dan 35 berdasarkan unsur deliknya. Lalu kemudian begitu kami berdebat, penyidik mengatakan kepada kami, kalau begitu Mas sebentar, saya keluar, saya telepon dulu pimpinan. Begitu masuk lagi setelah telepon pimpinan, apa yang dijawab oleh penyidik? Mas, ini tidak bisa kami terima. Kenapa? Arahan pimpinan karena 1, dugaan tindak pidananya tidak ada. Kedua, unsur pidananya tidak terpenuhi. Dan ketiga, ini praduga. Saya jawab tiga-tiganya, saya berdebat. Saya bilang panggil perwira. Jadi Anda ini siapa? Penyidik pembantu. Saya minta pimpinan perwiranya ke sini. Saya berdebatlah dengan perwiranya. Saya bilang kalau hari ini konstruksi Polda Metro Jaya adalah ini berdasarkan asumsi, maka rusaklah penegakan hukum kita. Kenapa? Karena pidana itu dimulai dari adanya praduga, adanya asas dugaan tindak pidana. Kami menduga, Bang,
Boleh, dalam hukum pidana itu sah. Kan tersangka itu kan seseorang yang diduga. Itu satu, kami duga berdasarkan apa yang dia sampaikan di sini. Betul lah, nanti kan jadi seperti itu. Ya pertama dulu ya, dalam pengertian bahwa kalau polisi ini minta bukti, bukti itu kan permasalahannya di persidangan begitu. Yang pertama itu adanya apa? Case, ya ada dugaan awal begitu, ada dugaan tindak pidana, dan itu polisi harus setidaknya memeriksa dulu setidaknya. Jadi nggak main cut begitu, nggak main tidak main potong. Oh ini nggak bisa karena tidak memenuhi ABCD. Belum bisa itu. Ada dugaan laporan yang mana dugaannya itu diserahkan juga, dibawa tuh oleh yang bersangkutan ke Polda Metro, tapi tiba-tiba diputuskan. Ini bego Polda Metronya ini, ya bego, sebego-begonya itu. Jadi terlihat keberpihakannya pada akhirnya. Ya, cuman kita bisa apa coba sebagai masyarakat? Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bisa apa? Ya sekali lagi kalau misalkan kita doakan ya mudah-mudahan orang-orang yang kayak gitu cepat stroke ya. Kalau cepat stroke orang-orangnya, kemudian anak cucunya sekalian lah kalau punya cucu begitu ya, anak-anaknya juga sekalian sakit semua lah, biar takut begitu. Kita mau mendoakan seperti itu biar takut. Nah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini terlihat sekali Polda Metro itu keberpihakannya terhadap Jokowi itu nampak amat sangat terlihat sekali. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain dan mereka pun nggak tahu malu begitu. Terus kita bisa apa? Ya makanya doakan saja orang-orang yang terlibat dalam permasalahan seperti ini, orang-orangnya biar cepat stroke, orang tuanya juga biar cepat stroke, anak-anaknya juga biar cepat stroke begitu. Ya biar takut didoain seperti itu. Amin. Itu mah saya aja. Kalian mau ngaminin silakan, nggak ya nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Kedua, kalau unsur pidananya tidak terpenuhi, saya jelaskan kepada penyidik berdasarkan unsur delik 2 dan pasal 35. Kemudian dia katakan buktinya tidak cukup. Saya bilang ini bukti permulaan. Kami punya bukti, ada saksinya nanti. Tugas penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, bukan menolak. Jadi jangan pernah menolak alat bukti kami. Akhirnya yang terjadi kemudian keluar. Jadi sampai sekarang tidak berhasil. Keluar lagi, masuk terakhir. Karena mungkin sudah jam 10 malam, saya bilang, Pak Perwira, tolong masuk lagi karena ini sudah jam 10 malam, tidak bisa seperti ini penegakan hukum. Berapa jam Anda melaporkan itu? Mungkin sekitar dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. 8 jam? Oke. Apa jawaban pimpinan terakhir? Apa jawaban penyidiknya terakhir? Pak, ini arahan pimpinan. Oke, masuk ya. Saya bilang kepada penyidiknya, hari ini kita sama-sama harus sepakat bahwa Anda menolak laporan Pak Rustam Effendi terhadap 2 orang, yaitu saudara Andi Azwan dan Joshua Sinambela, itu bukan karena 1. alat buktinya tidak terpenuhi, deliknya tidak ditemukan, kemudian tidak ada peristiwa hukumnya, tetapi Anda tolak karena arahan pimpinan. Dan itu kita sepakat bersama. Saya tanya, arahan pimpinannya siapa? Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya, Wadir, itu disebutkan kepada kami. Oke, kita doakan saja yang bersangkutan itu kalau tidak mau tegak di dalam keadilan yang mana kita sudah sepakat di dalamnya begitu, berdemokrasi, berundang-undang dengan KUHP dan lain sebagainya, kita doakan saja tuh orang yang tadi yang bertanggung jawab cepat stroke kamu itu. Ya, cepat stroke, nggak barokah tuh. Perutnya biar membesar itu, biar tambah gede perutnya tuh, makan duit haram. Kalau makan duit haram begitu, ya biar kelihatan lah. Ya, gimana kita bisa ngapain begitu? Mereka itu orang yang ada di bawah perlindungan undang-undang, ini ahli hukum begitu ya. Nanti bakal panjang lagi urusannya. Kemana lapornya nanti? Ke Provos begitu. Udah ya lokosin aja. Mau gimana? Mau kemana kita lapor pada akhirnya? Gak bisa ngapa-ngapain. Kita ini diinjak seinjak-injak ya. Daya nalar kritis kita, daya nalar intelektual kita diinjak habis-habisan itu sama Tremul dan kawan-kawan, termasuk di sini tadi yang bertanggung jawab pimpinan Polda Metro yang disebutkan tadi itu ya, siapa namanya yang bukan cyberpunk ya, itu mah game. Kita lanjut nih. Jadi kalau sampai rame ya wajar, ini membuka juga permasalahan baru. Dan saya bilang, kalau begitu saya pinjam pernyataan Anda, saya akan sampaikan ini kepada publik. Bahwa Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan due process of law, tetapi berdasarkan arahan pimpinan. Dan laporan polisi itu tidak boleh ditolak karena kami punya bukti permulaan yang cukup. Bang Aiman ya, silakan. Saya kira penyidik silakan dulu Bang. Silakan bantah. Anda mau bantah silakan. Saya hadapi Anda. Nggak, bantah aja. Orang pula kita berantem. Bantah aja nggak apa-apa. Kalau Anda mau bantah silakan, nanti saya jawab kepada Anda. Bantah aja nggak apa-apa. Oke, baik ya. Boleh ya saya bicara ya. Boleh bantah. Nah ini orang ini tadi yang berlagak jadi monyet tuh orang ini. Si siapa? Pitra Romadoni. Oke. Ya, saya kira semua laporan itu harus diverifikasi dulu Bang Aiman.
dan harus memang dilakukan konseling terkait dengan unsur pasal maupun alat bukti yang diajukan untuk melaporkan seseorang. Kalau memang kita melaporkan seseorang semuanya diterima kan tentu bukan hanya pelapor yang dirugikan tapi terlapor juga dirugikan. Ngalah. Jadi tadi Bang siapa Si tadi Jokowi aja ngelaporin gercep harus diperiksa dan lain sebagainya. Giliran kamu yang dirugikan nggak mau. Ini aneh nih. Siapa orang-orang ya aneh yang udah nggak aneh lagi ya. menjelaskan bahwasanya penyidiknya udah menyampaikan bahwasanya unsur pidananya tidak terpenuhi kan gitu. Abang melaporkan pasal 23 Undang-Undang ITE 32. Sudah pernah baca? Tunggu. Saya tanya Bang Pitra dulu. Udah pernah baca pasalnya belum? Tadi kan udah bicara. Enggak, maksudnya udah pernah baca pasalnya? Tunggu dulu. Enggak, saya cuma tanya doang. Coba Pernah baca Anda unsurnya enggak? Tunggu dulu dong. Anda tadi menggebu-gebu sekali ketika saya bertanya kepada saudara langsung AIU gitu. Nah, pasal 32 itu saya ingin tanya. Pasal 32 itu terkait apa? Ya justru saya tanya Anda, kok Anda balik tanya? Kan kau yang melaporkan. Kalau Anda nggak mengerti pasal 3235, kan kau tadi Anda yang jangan bantah. Bukan. Kalau Anda tidak mengerti unsur-unsur pidana pasal 3235, Anda tidak punya kompetensi. Anda bukan orang yang ada di Polda Metro Jaya. manipulasi data. Sebentar, ini orang udah kesel begitu ya. Ya orang-orangnya udah kesel. Yang mana kalau menurut saya harusnya terjadi dialektika, tanya ya jawab saja begitu. Kalau ini mau tetap kondusif. Tapi ya mau bagaimana lagi tadi sebagaimana yang dikatakan para termulnya itu muter-muter. Mereka itu tidak pernah mempelajari bagaimana cara berdialektika dengan baik begitu. Si termul-termulnya ini. Mengerti pasal Manipulasi data. Oke. Manipulasi data. Hah? Coba unsurnya apa? Kok kau bertanya? Enggak unsurnya. Tunggu dulu Kita pidana itu bukan Jangan kau unsur kayak cacing pidana. kepanasan. Unsurnya, Coba apa unsurnya? masa malah ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ini ditanya jawab kan harusnya begitu saja begitu ya. Kok malah melemparkan perkataan jangan kayak cacing kepanasan. Apaan sih? Unsurnya apa? Diam dulu. Pasal 235 unsurnya apa? Bang Aiman ya. Oke, ini kan pengacara. Unsur pidananya apa? Coba. Simpel saja. Enggak usah saya berbicara unsur. Itu Pidana pasal itu ditolak apa tidak, lihat unsurnya, Bos. Anda orang hukum nggak ngerti. Itu ditolak, itu aja Nggak ngerti dulu. unsur pidana gimana sih? sederhana, ini ada Katanya paket. orang hukum, katanya ahli hukum. Unsur pidananya aja nggak ngerti. Kita berikan Bang Pitra dulu untuk kesempatan. silakan. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Pitra. Nah, sebentar ya, itu yang kita sayangkan dari si Pitra ini. Kenapa? Dia itu kan katanya kuasa hukumnya tuh Jokowi atau ahli hukum lah bertindak di sini sebagai termul yang ahli hukum. Lah termul yang ahli hukum kok malah bertanya tentang pasal begitu. Kemudian kalau mau kan langsung kepada unsur. Ditanya unsur pidana itu apa, nggak mau jawab begitu. Ya harusnya kan dialektika adanya di sini. Ini sekali lagi ya gimana ya talk show seperti ini kalau si termul nggak diundang, yang terjadi malah nanti one way begitu ya, jadi monolog dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi kalau diundang itu tidak memberikan makna sama sekali terhadap perbincangan yang ada begitu. Ya malah seperti ini. Oke. Saya ingin tanya kepada pengacara. Tunggu dulu Bang Roy. Itu Kalau pasal nggak paham baca buka handphone ya, Bang. Nanti. Silakan Bang Pitra. dulu. Pasal 32 itu delik biasa atau delik aduan? Tuh. Nggak usah. Nah itu makanya gak usah nanya seperti itu sebetulnya. Udah langsung aja begitu kalau mau berdialektika sama-sama orang hukum. Ngomong aja udah begitu. Jangan bilang itu. Tunggu dulu. Coy. Itu delik aduan atau delik biasa enggak? No. Lu jawab dulu itu. Oke. Lu bilang itu. Kalau tanya Anda, Jawab ya, biar apa? sekarang waktu Lu terbatas. saya tanya Anda delik apa? Saya balikin. Saya tahu saya orang hukum. Saya Karena lu tahu itu lu jawab sendiri sini biar terjawab. Ya jawab. Itu delik aduan atau delik biasa? Lo nggak ngerti. Nah Tunggu itu dulu. si orangnya si Fitra ini nggak paham, jadi nggak tahu pasalnya apa, karena memang mungkin nggak belajar begitu, tidak betul-betul melihat permasalahannya di mana. Jadi 32 itu berbicara apa? Ya sudah kita intinya aja itu delik aduan atau murni. Yang mana nggak tahu juga dia itu apa pasalnya yang disangkakan. Saya aja nggak tahu ini disangkakan apa. Cuman kita kan orang-orang yang nggak tahu ngerti kemana pembicaraan tatkala seseorang ini melakukan pertanyaan di dalam perdebatan begitu. Ini kan menunjukkan kebodohan. Makanya jadi ramai kayak gini, tidak kondusif. Tuh siapa Pitra Nggak tuh. ngerti. Silakan Bang Pitra. Mau membela kepolisian tapi Bang unsur Aiman. pasal 335 nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini Coba buka handphone Kau baca. ini kayak reman Buka aja kau handphone ini. baca 3235. Kau aja punya keras suara.
Oh, yang mentak pertama si Fitra tuh ya emang nggak ngerti permasalahannya aja. Jadi ramai kayak gini. Macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Baca dulu percadananya. Saya tanya duduk di sini yang tanya hukum apaan kayak begini. Dan saudara, Saya dulu berdiri kita apa kayak akan jumpa lagi minggu depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa minggu depan. Udah. Oke ya, nah itu udah ramai lah, lihat sendiri. Sebentar tanggung. Oh, udah. Nah itu, begini ya jadi dari apa yang kita saksikan ya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kalau bagi saya sekarang begitu ya, iklim berpolitik di Indonesia ini tidak baik, amat sangat tidak baik. Iklim hukum juga tidak baik, yang mana ini direpresentasikan oleh si Tremul dan kawan-kawan yang direstui oleh Joko Widodo. Yang mengherankannya ya, beberapa tokoh hanya demi kepentingan politik mereka dan elektabilitas mereka itu masih mendukung orang-orang seperti Tremul dan Jokowi. Yang mana ini jelas akan menjadi keburukan bagi kemajuan Indonesia, baik dari segi politik atau dari segi pendidikan. Karena yang terlihat di depan publik akhirnya perkara-perkara seperti ini, termasuk juga di dalamnya kemunduran di dalam penegakan hukum, yang mana ini sudah amat sangat nampak jelas sekali kemana keberpihakannya para penegak hukum di dalam permasalahan ini. Nah, apakah ini khusus hanya milik Indonesia permasalahan seperti ini? Saya rasa ya tidak, ada mungkin negara lain yang memiliki permasalahan yang serupa, tetapi mereka itu sudah move on begitu ya. Jadi tidak separah yang ada di kita lah begitu, tidak separah yang ada di kita. Karena kalau kita lihat negara maju itu pilarnya apa? Hukum tidak boleh diintervensi. Hukum itu tidak boleh diintervensi. Makanya kita jarang melihat kasus-kasus politik yang masuk di dalamnya intervensi hukum di luar negeri itu. Ya, yang saya tahu misalkan di US itu jarang sekali. Kalaupun ada, mainnya para polisi itu dengan apa? Dengan mafia misalkan, dengan gembong-gembong narkoboy. Ya dengan seperti itu mainnya, tidak bermain secara politik. Itu yang saya ketahui. Makanya politikus-politikus di sana itu tatkala mereka misalkan ya mengemplang pajak, tatkala mereka itu melakukan pidana, tatkala mereka melakukan fraud, penipuan, itu tetap diusut ya. Ya oleh IRS misalkan, oleh FBI tetap diusut. Di kita apa? Kemudian polisi-polisi yang korup juga mereka diusut juga. Di kita mana? Nggak ada begitu. Dan ini sudah nampak di hadapan mata. Jadi kita sebagai masyarakat bisa apa? Makanya kalau saya cuman bisa mendoakan begitu ya, itu cuman itu senjatanya cuman itu. Ya, doa usilahul muslim. Ya senjatanya kita itu doa. Ya mau bagaimana lagi? Mereka sudah terang-terangan berbuat kejahatan, mereka sudah terang-terangan tidak memiliki rasa malu, mereka sudah terang-terangan tidak memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan negara. Jadi kita tinggal di negara ini dan kita akan punya anak cucu begitu. Kita mau bilang apa? Ya, jadi begitulah. Mudah-mudahan mereka cepat setruk aja orang-orang yang seperti itu. Jadi saya mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ini diijabah begitu supaya selesai. Ini bagian dari ikhtiar. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.